ya. Pertama, dia belum tahu siapa diri dia. Itu clear ya, identitas dia. Karena identitas ini segalanya. Segalanya. Dan ini valid, Mas. Albert Einstein bilang seperti itu. Nikola Tesla bilang seperti itu. Neville Goddard bilang seperti itu. Joe Dispenza juga bilang seperti itu. Dan juga Abdullah gurunya Neville Goddard. 5 orang terkeren di dunia ini mengatakan hal yang sama. Kesadaran membentuk realitamu. Ternyata 5 menit sebelum tidur itu adalah very golden moment. Karena ada masa peralihan antara sadarnya kamu sama bawah sadarnya kamu, ada proses transisi. Di proses transisi itulah data apapun yang kamu ingat terakhir itu jadi realita. Dapat kode tuh lewat mimpi gitu. Iya. Nah, kadang kan ketika sesuatu tuh nggak bagus gitu kan, kita melakukan kayak tindakan-tindakan preventif gitu kan. Iya. Tindakan-tindakan pencegahan biar nggak kejadian gimana. Tapi kan dengan seperti itu kan semesta menangkapnya, berarti ini takut ini kan sebenarnya gitu. Mungkin itu terbaca terus terjadilah kejadian yang sekiranya nggak diinginkan misalnya betul, gitu. Betul. Nah, itu tuh cara memutus polanya gimana Teh? Misalnya gini gimana? Ya udahlah, mau kejadian mau nggak yang terjadi biar terjadi. Dengan seperti itu kan justru lebih rileks. Itu tuh bisa kemudian justru tidak mengundang kejadian buruk atau gimana menurut Teteh? Kita punya metode craft ya Mas Hendra. Ya, kita punya metode craft. Craftnya coba kita jalanin. Di dalam metode craft itu, pertama C ada canceling. Kedua R ada judul. Ada canceling, yang satu lagi ada reprogramming. Replace. Oke. Canceling dan replace. Jadi gini Mas, ketika mulai ada sinyal rasa yang kayaknya nggak enak atau dikasih mimpi dan lain-lain, Mas Hendra tahu nggak mimpi itu apa? Mimpi itu adalah getaran rasa hatimu dalam cerita program-program lamamu. Jadi ketika rasa hati kita masih ada di program lama, ketakutan, kebingungan, kecemasan, dia mimpinya itu. Atau ada orang yang seneng banget ngeliat hantu. Nonton lah, apalah misalnya ya. Kan kalau identitas lama kan semua program-program yang masuk lewat 5 panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu jadi data. Itu jadi diri lama kita. Jadi, akumulasi cerita kalau ada feeling gak enak, itu sebetulnya data lama kamu. Nah, nanti tuh tanggal 14 dikasih tuh Mas metode craft. Jadi di metode itu tuh, diri lama yang muncul dalam bentuk sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, entah itu pikiran, kayaknya bakal ada kejadian kayak gini. Yang harus dilakukan adalah pertama, canceling. Jadi cukup Mas Hendra ngomong gini aja Mas, kalau ada sesuatu yang gak nyaman. Itu kan diri lama aku. Diri lama off, selesai. Gitu, masukin data baru gitu. Teman-teman, nanti ya teman-teman. Tanggal 14 Februari. Ya? Ini teman-teman yang live di YouTube nggak kesapa, kasihan. Oh iya. Itu ada yang mau beli audio, mau beli buku, mau daftar tanggal 14 Februari. Di YouTube Ngaji Rosa itu kan di deskripsinya ada nomor handphone, nomor WA-nya teman-teman. Itu bisa di-chat aja. Nanti daftar ke admin atau langsung hubungi Mbak Dara ya. Jadi nanti akan di-handle sama Mbak Dara. Mas, aku terusin dulu yang jawaban 3 kalau mereka masih muter-muter ya. Pertama, dia belum tahu siapa diri dia. Itu clear ya, identitas dia. Karena identitas ini segalanya. Segalanya. Dan ini valid Mas. Albert Einstein bilang seperti itu. Nikola Tesla bilang seperti itu. Neville Goddard bilang seperti itu. Joe Dispenza juga bilang seperti itu. Dan juga Abdullah gurunya Neville Goddard. 5 orang terkeren di dunia ini mengatakan hal yang sama. Kesadaran membentuk realitamu. Kesadaran tentang identitas kamu. Kamu melihat siapa dirimu. Itu yang pertama. Kalau mereka masih looping-looping, berarti mereka belum tahu nih bab 1. Yang kedua, cara kerja semesta itu mereka belum tahu. Mereka mengharapkan kelimpahan, tapi mereka memancarkan ketakutan. Kan ini nggak sama. Karena yang kamu pancarkan, ini yang kembali menjadi realitamu. Nah, buku ini buku untuk membuat pancaranmu. Itu bukan buku bacaan ya Teh ya? Sesuai realitamu. Tapi ada panduannya. Iya, jadi gini, di Abundant Revolution itu ada 30 hari daily routine, tapi
Kalau teman-teman yang belum alumni boleh ya Mas. Boleh, beli buku ini ya, boleh. biar icip-icip mereka ya. Pokoknya beli Betul buku nggak? aja boleh, beli audio aja juga boleh. Ya. Mau couple dua-duanya juga boleh. Mau bundling boleh Bundling, gitu ya. ya. Jadi TVB 3 buku apa aja? Di sini ada tulisannya apa Mas? Buku syukur. Di sini dilihat ya. Syukur adalah sebagai gambaran pertanda kita percaya dan terbuka untuk menerima kelimpahan. Yang tadi aku cerita di awal. Jadi mulai menulis ini artinya dia memulai menulis takdir yang akan terjadi besok. Jadi disarankan untuk menulis buku syukur tuh pagi hari minimal 3 aja. Misal Mas Rozi bilang, ya Allah, aku bersyukur hari ini aku bisa donasi ke anak yatim 10.000 misal. Lalu aku bersyukur istriku kemarin sakit sehat gitu. Atau aku bersyukur hari ini aku bisa memberikan peluang pekerjaan kepada teman yang nggak bekerja. Aku kasih tahu ada lowongan pekerjaan. Sesuatu yang simple aja sebetulnya yang ditulis di sini. Kenapa harus ditulis? Ternyata sesuatu pada saat kita tulis Mas Hendra, ini syaraf-syaraf di tangan ini ikut menulis. Ikut merespon dan sesuatu yang kamu tulis, kalau nulis kan otomatis dibaca kan, Mas Rozi kan nulis, otomatis dibaca kan. Jadi ada nulis, ada baca. Dan mudah banget diingat kalau mudah banget diingat, masuk bawah sadar. Nah itu. Masuk bawah sadar kamu. Sesuatu yang masuk ke bawah sadar kamu, dia jadi realita. Iya. Dia jadi realita. Karena akhirnya gerakannya akan beda, tindakannya akan berubah kalau udah Betul. masuk bawah sadar tuh. Dan ini disarankan tiap pagi ditulis. Kita tahu kekuatan repetisi kan Mas? Ya repetisi, salah satu untuk memasukkan program baru itu kan lewat repetisi kan. Ya, itulah buku syukur. Nah di sini juga ada narasinya nih Mas. Boleh dibaca nggak sedikit? Mantap nih narasinya. Buku ini bukan tentang hidup yang selalu baik-baik saja. Ia hadir untuk menemani kamu melihat hidup apa adanya dengan penuh syukur. Kopinya nggak dibalik Mas. Syukur bukan berarti tidak ingin lebih ya. Syukur adalah kemampuan berhenti sejenak dan menyadari bahwa hidup sedang berjalan. Ada hari-hari yang ringan, ada hari-hari yang berat, dan keduanya yang layak diterima. Di halaman-halaman ini kamu tidak perlu kuat, tidak perlu benar, tidak perlu terlihat tenang, cukup jujur. Tulislah hal-hal kecil yang sering terlewat, napas yang masih ada, tubuh yang masih bertahan, Dan lain-lain. Nah, pokoknya ntar dibaca aja ya. Pokoknya kalau pengen tahu semua isinya ya. Iya. Langsung Jadi jawab. ini tuh cuma prolog Mas Hendra untuk memberikan nyawa pada saat teman-teman nanti nulis di berikutnya itu kosong Mas, kosong. Nah, kosong ini untuk kamu tulis 3 hal aja minimal dalam satu hari, apa yang kamu syukuri dalam hidup kamu yang penuh blessing ini gitu. Ini buku syukur. Nah, ini buku keren. Karena ini request teman-teman juga sih sebetulnya yang dari Bali kemarin tuh nge-request juga. Lalu yang kedua adalah buku goals. Selama ini kita nggak pernah nulis loh goals kita apa. Kalau kita nggak pernah nulis goal kita apa, itu sama kayak gini. Mas Hendra pergi ke stasiun kereta api. Mas Rozi juga pergi ke stasiun kereta api. Tiba-tiba sama petugas masinisnya ditanya, mau kemana? Nggak tahu, gimana kereta membawaku aja. Kira-kira ntar dibawa kemana? Nyampenya aja. Atau pergi ke pelabuhan kapal. Mau kemana? Nggak tahu gimana ombak membawaku. Buku ini akan jadi rute kamu mau kemana. Karena tugas kamu itu adalah memberikan frame Mas. Lalu nanti semesta akan memantulkan sesuai frame yang kamu buat di sini. Jadi sebenarnya ini kisah nyata aku sih Mas Rozi. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh aku nulis Mas. Nulis rumah ingin seperti apa. Mobil, income, termasuk anak. Termasuk anak. Ya itu dia. Suatu saat aku udah di Bandung, ketemu buku goals aku Mas Hendra sama asisten aku. Pas dibuka, Masya Allah Bu, Ibu nulis ini tahun sekian. Kok ini udah ada semua? Aku aja udah lupa. Pas aku lihat, Masya Allah Indri, kayaknya ini harus jadi panduan daily rutin gitu. Karena di aku kejadian. Nah, di buku goals ini bercerita seperti ini. Baca yang segini aja deh.
bercerita melepaskannya dan menyerahkan goalsmu kepada kecerdasan semesta tanpa batas. Untuk mengejar jalannya, caranya, prosesnya, dan waktunya, lepaskanlah goalsmu. Kamu tidak perlu mengatur hasil, lepaskan ya, let it go. Jadi ini ada panduannya. Jadi ketika kamu menulis goals, nggak usah ngatur-ngatur hasil. Kamu cukup rasakan sensasinya, ini sudah kamu terima, lalu lepaskan. Kenapa harus dilepas? Ketika kamu melepaskan, artinya kan ngosongin di sini kan, Mas. Caranya, jalannya, prosesnya, waktunya, lepasin aja. Lepasin. Ketika ini kosong, semesta lihat, wih, kosong nih ruang. Ketika ini kosong, akulah yang mengisinya. Berarti ruang-ruang atau space-space yang kosong itu nanti mereka yang energi positif yang isi. Itu buat teman-teman yang baru-baru ya, jadi menulis goals. Tapi lama-kelamaan nanti sudah nggak perlu nulis goals itu ya. Nggak perlu sebenarnya. Baru dipikirin aja udah terjadi gitu. Baru gitu. Karena sudah kayak pelan-pelan merasa nggak butuh apa-apa gitu ya. Seperti yang tadi aku bilang, realitamu saat ini, dia berasal dari asumsi-asumsimu kemarin. Artinya kalau realitas sekarang nggak asik, bikin asumsi di malam hari. Ini kan pengalaman yang general itu, Mas. Pada saat udah dibilang nggak mungkin. Karena kalau di angkatan udara itu dia harus ngikutin senioritas. Jadi di usia dia tuh nggak mungkin dia jadi posisi itu. Tapi ketika dia lihat ini satu sisi nggak mungkin, berikutnya filter berikutnya ini masih ada senior dia yang juga belum jadi jenderal. Logikanya nggak mungkin juga dia ngelewatin senior ini gitu. Ini ada beritanya banyak tuh, berita nasional sebenarnya ini ya. Orang yang privat di TVB itu masuk berita nasional sih ini. Cuman kita nggak bisa untuk sebutin namanya ya. Betul. Dan ternyata terakhir dia kasih nelfon aku gini, Teh, ada senjata lain nggak? Ada senjata lain nggak yang bisa aku pakai untuk goal ini? Aku bilang, senjatanya sebetulnya melepaskan. Lepasin aja. Tetap pegang asumsi kamu tapi lepasin. Oke, Teh, apa yang harus aku lakukan? Aku bilang, ada buku nggak di sana? Pulpen ada nggak? Siap, Teh, dia bilang. Tulis bukunya, buku asumsi. Tulis buku asumsi, bukan buku ini ya, waktu itu buku tulisnya dia. Cuma buku asumsi ini ditulis 5 menit sebelum tidur, Mas Hendra. Kenapa? Nggak banyak orang tahu. Ternyata 5 menit sebelum tidur itu adalah very golden moment. Karena ada masa peralihan antara sadarnya kamu sama bawah sadarnya kamu, ada proses transisi. Di proses transisi itulah data apapun yang kamu ingat terakhir itu jadi realita. Nah itu kalau caranya TVB sebelum tidur, untuk kemudian menghapus data-data yang negatif ya. Artinya pelepasannya kalau TVB itu seperti apa sih? Aku tiap malam memang rilis, Mas, sebelum tidur. Mau dikasih tahu caranya? Ya, simple aja deh. Simple aja ya. Biar dipraktekin teman-teman yang belum pernah ikut kelas barangkali. Mas Rozi sama teman-teman mau praktek yang simple nggak? Boleh. Ya, kita praktek ya. Oke. Paling cuma 2 menit doang. Siap. Ya. Coba. Gimana sih rilis ala TVB? Siap nggak teman-teman? Siap nggak? Ya, mau nggak? Senyaman mungkin ya. Iya. Yang di rumah. Daripada harus ikut kelas kan nunggunya lama. Kita bocor halus aja dulu ya sekarang ya untuk jadi daily rutin. Praktek ya. Oke. Mbak Ina, nggak usah privat offline ya. Oke. Gila, dia tuh udah setiap kita shoot dia kan. Masya Allah. Dia kan datang gitu kan. Saking keluarga. Pokoknya Banget. masih di Jakarta aja pasti dijabanin. Kemarin aku dikejar sampai Halim dikasih oleh-oleh. Aduh parah Mbak Ina. Masya Allah. Ya kita praktekin ya, Mas. Oke. Kita praktek. Malam hari sebelum tidur, biasanya kan dalam satu hari itu penuh warna ya Mas Hendra. Ada tukang parkir, ada ini, ada itu, ada delay pesawat lah, apa segala macam bikin kita penuh untuk kesel dan lain-lain. Nah biasanya kalau malam aku cukup duduk gini, terus aku tarik napas. Lalu aku nanya ke dalam, Feby ngerasain apa? Jadi aku biasanya suka nanya, Mas, aku merasakan apa saat ini? Misalnya ada rasa nggak nyaman, misalnya ada rasa sedih atau dan lain-lain. Aku cuma bilang begini aja, oke, aku ada rasa kesel, sedih, nggak nyaman, misal. Lalu aku bilang,
Rasa kesel, sedih, gak nyaman, aku izinkan naik ke permukaan. Lalu aku terima rasa ini. Aku menerima rasa kesel ini. Aku diem sebentar. Tarik napas masuk. Tarik napas menandakan aku menghirup energi cinta tanpa batasnya dari semesta ini. Tarik nafas. Lalu pada saat melepaskan atau menghembuskan nafas, aku hembuskan kekhawatiran, kesedihan yang tadi aku rasakan. Jadi aku tarik nafas, lalu aku lepaskan. Tarik nafas lagi, lalu aku lepaskan. Tarik nafas lagi, lalu aku lepaskan. 3 kali aja. Setelah itu aku bilang, semua data-data diri lama off, selesai. Semua data-data diri lama off, selesai. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah Feby yang penuh syukur, bahagia, berkelimpahan. Kelimpahan sudah ada di dalam diriku. Lalu aku tarik nafas lagi, menandakan kelimpahan masuk dalam hatiku, lalu aku hembuskan, menandakan ucapan terima kasih. Makasih ya Allah. Tarik nafas lagi. Makasih ya Allah. Tarik nafas lagi. Makasih ya Allah. Lalu aku bilang, ya Allah yang maha baik, malam ini aku mau tidur. Aku izinkan kebahagiaan, kesehatan, kelimpahan, cinta yang gak ada berhentinya, cinta tanpa batas, mengalir dalam kehidupanku. Aku terbuka ya Allah, untuk menerima kemudahan, kelimpahan, kelancaran di dalam hidupku. Semua goalsku sudah diurus, semua sudah tersedia, segalanya sudah diurus oleh kelimpahan tanpa batas. Terima kasih ya Allah, sudah selesai. Sudah selesai. Terima kasih ya Allah. Segalanya sudah diurus, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sempurna. Dah, setelah itu aku tidur. Oke. Karena penting banget loh ternyata untuk ngerilis itu Udah semua Mas, gitu ya. tidur. Emang begitu. Jadi pada saat kita tidur, memori yang terakhir itu terbawa. Teman-teman tahu nggak? Pada saat kita tidur, membawa memori yang barusan, apa yang terjadi? Bawah sadar kita bekerja 8 jam Itu mewujudkan itu. Iya, itu katanya memang berpengaruh terhadap jalan hidup. Makanya pentingnya kadang kan sebelum tidur kita disuruh tenang dulu, syukur dulu, meditasi dulu, kan untuk itu ya. Tapi ada ini nggak? Tadi yang saya rasakan mungkin sama atau beda ya? Apa Mas Rozi? Kalau saya kan pas waktu merem teh, narik itu kan ada warna, terus kita keluarkan juga ada warna di dalam kayak Kuning, pas merah, apa segala Nah, macam. Kamu cocok belajar tenaga dalam deh kalau gitu. Itu datamu memang. pas aku narik, saya nggak nyeting loh teh. Ya, oke. Tak tarik itu warnanya abu-abu, hitam ke abu-abu, terus pas waktu tak keluarkan losin itu jadi hijau kayak Hijau. gimana ya? Itu pion. Pion ya? Pion. Oh, pion. Cari ini Bang Gofur. Nggak apa-apa Mas Rozi, maksudnya itu proses ya. Apapun itu yang penting kamu tahu. Pada saat kita menarik napas, Heeh. ini tuh semesta, Ya, kan luas kan? kelimpahan tanpa batas loh. Nah kesadaran itu yang kita butuh Mas. Kesadaran pada saat, ya Allah makasih gitu loh. Kelimpahan ini hadir. Sebetulnya pada saat kita menghembuskan nafas, kalau ada lapisan endapan emosi, bayangkan itu terurai ya. Nah. Karena pada saat narik nafas kan, ini kelimpahan tanpa batas, isinya apa sih kelimpahan tanpa batas? Cinta. Tanpa syarat. Bagi yang
yakin sekali teman-teman itu goalsnya terjadi, Mas Hendra. Apa goalsnya? Pertama, merasakan kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan dari belenggu rasa sakit, Mas. Kebebasan dari belenggu kepedihan, kekecewaan. Ternyata itu nomor 1 dalam hidup. Merasa plong, bebas. Jadi bukan tentang materi, jangan berharap dulu tentang materi. Jadi goals kita tuh pertama merasakan kebebasan. Gitu. Kedua, mulai muncul goals berikutnya adalah rasa plong dan rasa tenang. Ketika udah mulai muncul rasa plong, rasa tenang, yang tadinya sebelum kelas biasanya senggol bacok, nyenggol dikit, gitu kan. Ini enggak, aku lebih sabar, lebih seru. Yang tadinya wajahnya ditekuk kayak duit 500 lecek gitu. Itu setelah kelas dia udah bisa 227 gitu. Duitnya jadi senyum kayak Pak Duitnya Carlo. jadi senyum gitu kan, jadi warna merah yang Merah masuk. Jadi kebebasan, ketenangan, kedamaian, itulah goalsnya. Karena apa? Itulah pintu gerbang kelimpahan. Harus itu dulu ya. Itu dulu. Baru yang lain-lain. Karena pintunya kan di gelombang theta. Benar. Kelimpahan itu kan adanya di gelombang theta, Mas. Benar. Di gelombang rileks, tenang, damai.